Pemirsa, pengungkapan rumah produksi film porno di Jakarta Selatan mengejutkan banyak pihak. Namun sebagian kalangan mengaku tidak terkejut karena pengungkapan kali ini hanyalah fenomena puncak gunung es yang di bawahnya jauh lebih banyak. Seberapa besar produksi film porno lokal yang belum terendus? Inilah top review. Inilah penampakan komplotan pembuat film porno yang ditangkap polisi di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan. 5 orang yang ditangkap terdiri dari pemeran, produser, sekaligus sutradara dan pemilik rumah produksi, kameramen, editor, dan sound engineering. Mereka telah ditetapkan menjadi tersangka. 5 tersangka ini nekat membuat film porno lantaran film bergenre horor dan komedi yang sempat mereka produksi sebelumnya ternyata sepi peminat. Pengungkapan kasus ini bermula dari penyelidikan tim gabungan yang melakukan patroli cyber dan diperoleh informasi adanya situs video streaming berlangganan yang menyediakan konten pornografi. Customer ataupun pelanggan yang akan mengakses website dimaksud, bisnis prosesnya adalah para customer ini kemudian berawal dari mengakses 3 website dimaksud, kemudian nanti di sana akan diarahkan. Apabila ingin berlangganan seperti itu, maka akan diarahkan untuk melakukan pengisian rekening dulu terkait dengan paket-paket yang ditawarkan. Dan telah terdapat setidaknya 10.000 viewers yang ada di website Kelas Bintang. Adapun jenis ataupun tarif yang ditawarkan di sini, ada yang paket berlangganan 1 hari dengan membayar Rp50.000, kemudian yang paket 1 minggu membayar Rp150.000, paket 1 bulan membayar Rp250.000, dan 1 tahun membayar Rp500.000. Kelima pelaku rupanya sudah menggeluti bisnis tersebut sejak tahun 2022. Selama itu ada 120 judul film yang sudah diproduksi dengan keuntungan hampir Rp500 juta. Pemilik rumah produksi merekrut artis dan selebgram dari kelompok jaringannya dan dari media sosial. Mereka dibayar bergantung popularitas pemeran, mulai dari 10 hingga Rp15 juta untuk sekali main di film tersebut. Tidak terdapat kontrak untuk pemeran ataupun artis yang digunakan dalam pembuatan film bermuatan asusila dimaksud. Jadi pembayaran hanya sekali per film gitu, dengan kisaran pembayaran di angka 10 sampai Rp15 juta. Dari hasil identifikasi yang dilakukan terdapat 12 pemeran wanita dan 5 pemeran pria dalam film tersebut. Saat ini polisi masih memburu 16 dari 17 artis dan selebgram yang terlibat dalam produksi film porno. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menyatakan akan memastikan terlebih dulu video porno yang dibuat rumah produksi di Jakarta Selatan sebelum memblokirnya. Kepastian itu akan dilakukan Budi dengan melihat terlebih dahulu sebelum menyimpulkan apakah masuk kategori pornografi. Ini kan situsnya lagi dikirim-kirim, nanti kita cek ya. Ini kan saya raker nih, pasti saya dicek apa sudah diblokir yang tadi ditangkap ya, yang Jakarta Selatan. Saya terus terang aja, saya baru dengar, saya belum lihat videonya. Gitu. Kalau udah lihat baru saya yakin itu pornografi. Rumah produksi film porno yang digerebek polisi diduga memiliki studio di Srengseng Sawah, Jagakarsa dan Pasar Minggu. Dapat kami informasikan bahwa studio ini berada di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, RT 12 RW 9. Nah, di studio ini memang menurut masyarakat sekitar ini mereka sempat melihat beberapa aktivitas syuting tepatnya di jalan raya di depannya, namun syuting ini tidak terlihat mencurigakan, melainkan hanya seperti syuting-syuting biasa. Dan biasanya mereka mulai syuting ini dari sore hari hingga maghrib, kemudian setelah maghrib ini sudah selesai. Pengamat gaya hidup Muammar MK menyebut industri film porno yang dibongkar hanyalah fenomena puncak gunung es karena di bawah permukaan jumlahnya sangat besar. Ya, kalau dibilang fenomena gunung es, iya, karena sebenarnya kan ini bukan peristiwa baru gitu, bukan fakta baru atau apa gitu. Sebenarnya
Selain rumah produksi itu ada yang saya sebut sebagai apa ya, kreator-kreator mandiri yang sebenarnya juga dia ini yang sebenarnya jumlahnya lumayan banyak. Mengenai skala produksi yang mencapai 120 judul film panjang dalam 1 tahun, termasuk jumlah yang besar. Namun dengan keuntungan yang hanya 500 juta rupiah per tahun dan pemeran yang mendapatkan bayaran 10-15 juta per film, maka bisa dibilang kelasnya masih di level C. Kalau melihat dari tarif yang didapat gitu ya, misalnya untuk satu judul film mereka dibayar 10-15 juta. Dengan omset pendapatan mereka rumah produksinya 500 juta selama setahun ini, sebenarnya itu kategori kecil gitu. Artinya dari tarif yang digunakan itu, kalau memang dia misalnya masuk kategori selebgram kelas atas gitu ya, itu endorse 1 hari juga dapat. Sebenarnya kalau di kreator mandiri yang berani live streaming untuk konten dewasa aja kan sebenarnya bayarannya jauh lebih besar. Pengungkapan kasus rumah produksi film porno di Jakarta Selatan ini diharapkan menjadi awal pengungkapan praktik produksi film ilegal itu secara masif. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.